Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Mayani Dalimunte, NIM 05011920045. Saya dari kelas EQ 6F, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan materi tema usaha tani untuk memenuhi tugas ekonomi pertanian dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Fazri, STP MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tema usaha tani. Baik, sebelum mengulik lebih dalam lagi, baiknya kita ketahui dulu apa itu usaha tani. Nah, pengertian usaha tani. Jadi, usaha tani merupakan ilmu yang mempelajari cara petani mengelola faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, teknologi, pupuk, benih, dan pestisida dengan cara efektif, efisien, dan berkelanjutan untuk menghasilkan produk tinggi sehingga pendapatan usaha meningkat. Dapat disimpulkan bahwa ilmu usaha tani adalah ilmu terapan yang membahas atau mempelajari bagaimana menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif pada suatu usaha pertanian agar diperoleh hasil maksimal. Sumber daya itu adalah lahan, tenaga kerja, modal, dan manajemen. Hubungan antar faktor produksi. Ada 4 variabel berpengaruh terhadap faktor produksi usaha tani. Ada faktor tenaga kerja, di mana dengan angka koefisien regresif positif berarti bahwa ketika tenaga kerja ini bertambah, maka produksinya harusnya bertambah pula. Yang kedua ada faktor pupuk. Pupuk merupakan input produksi yang menentukan tinggi rendahnya produksi, sehingga pemakaian pupuk yang tepat akan memberikan hasil panen yang optimal sehingga pendapatan pun semakin maksimal. Yang ketiga ada faktor luas lahan, di mana skala usaha tani menentukan efisiensi usaha tani, bahwa jika luas lahan bertambah maka bertambah pula produksi. Yang terakhir ada faktor teknologi, di mana pertanian modern sangat diperlukan untuk menghasilkan produksi tinggi dalam rangka mendukung swasembada pangan. Kita masuk kepada faktor produksi dalam pengelolaan usaha tani guna pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan ini terbagi menjadi 2, ada faktor intern dan faktor ekstern, di mana faktor intern ini seperti petani dan keluarga, yang terbagi menjadi sikap, tujuan, dan sumber produksi. Ada faktor ekstern di mana alam yang menjadi penentu dan non-alam, di mana alam seperti tanah, iklim, lokasi, dan non-alam itu harga pasar, transportasi, adat, atau budaya. Usaha tani sebagai proses produksi adalah usaha tani harus tanggap dan siap melaksanakan perubahan komoditi, teknologi permintaan konsumen, dan alokasi faktor-faktor produksi dalam tingkat produktivitas dan penerimaan usaha tani. Apa sih itu manajemen usaha tani? Jadi manajemen usaha tani ini menurut Harnanto 1996 dalam Goansus 2019, manajemen usaha tani merupakan kemampuan petani menentukan, mengorganisir, dan mengkoordinasi faktor-faktor produksi yang dikuasainya sebaik-baiknya dan mampu memberikan produksi pertanian sebagaimana yang diharapkan. Adapun fungsi-fungsi manajemen usaha tani yang dilakukan oleh petani itu meliputi yang pertama ada perencanaan, di mana dalam perencanaan ini ada modal, tenaga kerja, mesin atau alat, bibit atau benih. Yang kedua ada pengorganisasian, di mana dalam tahap pengorganisasian petani yang dilakukan yaitu tenaga kerja dan pembagian tugas tenaga kerja. Yang ketiga ada pelaksanaan. Tentu saja dalam pelaksanaan yang harus dikerjakan yaitu penanaman dan pemeliharaan. Yang keempat ada pengawasan.
Pengawasan dalam usaha tani perlu dilihat agar segala sesuatu dalam usaha tani dapat berjalan sesuai dengan rencana. Yang terakhir ada evaluasi, di mana suatu proses identifikasi mengukur atau menilai suatu kegiatan sesuai dengan perencanaan yang ingin dicapai. Masuk pada perhitungan biaya usaha tani. Jadi biaya usaha tani ini dihitung atau dilihat berdasarkan berapa jumlah nilai uang yang benar-benar dikeluarkan oleh petani untuk membiayai kegiatan selama usaha taninya berjalan. Adapun yang menjadi biaya usaha tani ini seperti biaya sarana, produksi, tenaga kerja, dan lain-lain. Di mana biaya produksi atau biaya total usaha tani adalah seluruh korbanan ekonomi yang dipergunakan untuk menghasilkan penerimaan dan diukur dalam satuan rupiah, di mana biaya terbagi menjadi dua macam, yaitu biaya tetap atau fixed cost. Yang kedua ada biaya tidak tetap atau variable cost. Apa sih fixed cost ini? Jadi fixed cost ini biaya produksi yang besar kecilnya tidak dipengaruhi oleh volume produksi dan hasilnya tidak habis dalam satu musim tanam. Variable cost itu biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh besar kecilnya produksi dan habis dalam satu kali proses produksi. Adapun untuk menghitung biaya usaha tani itu ada 4 analisis. Analisis biaya itu TC sama dengan FC tambah VC. TC itu biaya total, FC itu biaya tetap total, VC itu biaya variabel. Ada analisis pendapatan PD sama dengan TR dikurang TC, PD pendapatan, TR penerimaan total, TC biaya total. Ada analisis penerimaan TR sama dengan PY kali Y. Yang terakhir ada analisis R per C, RC. Di mana penerimaan dibagi biaya total, di mana R revenue besarnya penerimaan yang diperoleh, cost itu besarnya biaya yang dikeluarkan. Jadi dalam usaha tani ini selain faktor-faktor, fungsi-fungsi, keuntungan, dalam usaha tani ini juga ada resiko usaha tani, di mana sumber-sumber yang dapat menyebabkan resiko usaha tani ini berasal dari faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal ini adalah faktor-faktor yang dapat dikendalikan oleh petani. Faktor internal ditunjukkan melalui ketersediaan modal, penguasaan lahan, dan kemampuan manajerial. Sedangkan faktor eksternal ini adalah faktor yang tidak dapat dikontrol atau dikendalikan karena di luar jangkauan petani. Faktor eksternal ini ditunjukkan melalui perubahan iklim, cuaca, serangan hama dan penyakit, dan harga sarana produksi dan harga output. Baiklah, dalam penjelasan ini tentunya kita memiliki studi kasus usaha tani. Di sini saya mengambil Jurnal Manajemen Usaha Tani Terung Ungu di Kelurahan Tuatuka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Penelitian ini ditulis pada Juni 2020 oleh Putri M. Kety, Nyoman Sirma, dan Lika Bernadina oleh mahasiswa program studi Agribisnis Fakultas Pertanian Undana. Jadi dalam jurnal ini mengatakan bahwa di Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang ini pertanian yang dilakukan itu masih secara tradisional, yang artinya bahwa petani masih menggunakan alat-alat pertanian tradisional seperti cangkul, sabit, dan parang. Hal ini dapat disimpulkan dalam jurnal ini memberikan solusi perlunya adanya pendekatan agribisnis dalam mengembangkan usaha tani terung di Tuatuka sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang layak dan memadai.
Dari data-data yang tercantum dalam jurnal di mana membahas manajemen usaha tani hingga dari hasil pendapatan dapat disimpulkan bahwa pada usaha tani terung di Tua Tuka agar lebih matang dalam mendalami manajemen sehingga lebih menguntungkan juga tak terlepas khususnya Dinas Pertanian di Tua Tuka agar memberikan pelatihan mengenai manajemen agribisnis sehingga membantu para petani. Baiklah, hanya ini saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari penjelasan saya, dan terima kasih kepada Bapak Muhammad Fazri, STPMSI, selaku dosen pembimbing ekonomi pertanian, yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengasah kemampuan saya dalam penjelasan materi usaha tani. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.